Karunia Roh untuk membangun gereja. Allah tidak pernah memanggil orang percaya untuk hidup dan melayani sendirian. Sejak awal, keselamatan di dalam Kristus selalu diarahkan kepada pembentukan tubuh Kristus, yaitu gereja. Untuk itulah Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani. Karunia Roh bukan diberikan untuk kebanggaan pribadi, bukan untuk menunjukkan kehebatan rohani, melainkan untuk membangun gereja dan memuliakan Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya menerima karunia dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama." Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada karunia yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri. Semua karunia memiliki tujuan yang sama, yaitu kepentingan bersama dalam tubuh Kristus. Karunia Roh berasal dari Roh Kudus yang satu dan sama. 1 Korintus 12 ayat 4-6 berkata, "Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang." Keberagaman karunia bukanlah sumber perpecahan, melainkan keindahan dalam kesatuan. Allah yang sama bekerja melalui berbagai karunia untuk tujuan yang sama. Alkitab mengajarkan bahwa gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Tidak ada anggota tubuh yang lebih penting dari yang lain. Setiap karunia, sekecil apapun kelihatannya, memiliki peran yang penting dalam membangun gereja. Karunia Roh juga menuntut sikap rendah hati dan saling melayani. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 berkata, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tujuan akhir dari penggunaan karunia adalah kemuliaan Allah, bukan nama manusia. Rasul Paulus juga menekankan bahwa kasih adalah landasan utama dalam penggunaan karunia Roh. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Tanpa kasih, karunia yang paling spektakuler sekalipun kehilangan maknanya. Karunia Roh juga diberikan untuk memperlengkapi gereja agar bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 11-13 berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Karunia Roh bertujuan membawa gereja kepada kesatuan, kedewasaan, dan pertumbuhan yang sehat. Renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tempat dan tanggung jawab dalam gereja. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Ketika setiap orang menggunakan karunia Roh dengan rendah hati dan kasih, gereja akan dibangun, Kristus akan dimuliakan, dan dunia akan melihat kesaksian yang hidup. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya bagi gereja MU. Ampuni kami jika selama ini kami menggunakan karunia untuk kepentingan diri sendiri, atau mengabaikan peran kami dalam tubuh Kristus. Ajarlah kami untuk melayani dengan kasih,
kerendahan hati, dan ketaatan, sehingga gereja MU dibangun dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.